Halo sahabatku semua mistik-mistika, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan readingan hari ini. Apa yang terbaca untuk Anda? Ada keraguan-raguan di sini, ada orang bimbang, ada orang galau. Ini energinya. King of Pentacles. Oke, di sini ada energi galau. Kenapa galau? Ini tidak untuk semua ya, dan ini mungkin bisa sudah kejadian, belum kejadian, atau bahkan tidak kejadian sama sekali. Kalau ini bukan energimu, maka bukan energimu, jangan dipaksa ya. Oke, tidak untuk semua. Ini ada orang galau, tadi kartunya Two of Pentacles di awal, dan ini kenapa dia galau? Di sini dia merasa terhianati, dia merasa pupus harapannya. Udah nggak ada harapan lagi. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu pengkhianatan. Ada pembicaraan atau ada sesuatu yang diumumkan di publik. Di sini Queen of Wands. Selama ini orang ini menjadi penolong. Ini ada tindak. Ini bisa jadi orang ketiga, bisa jadi orang yang berada di dekat dengan Anda, atau berada di tergantung masalahnya apa ya, Anda atau partner Anda. Orang ini melihat selama ini orang ini cuman berdasarkan finansial aja, berdasarkan sharing hidup saja. Tidak ada effortnya sebenarnya, tidak ada hati di sini. Tidak ada hati di sini, hanya ada luka hati, keraguan-raguan. Ada menjadi bayangan dari dirimu atau menjadi bayangan dari partnermu, ya. Ini pastinya bukan kalian toh. Nah, ini terbayang-bayang, ini merasa terhianati. Kenapa? Karena sesuatu yang dia lihat. Posisi dari orang ini mungkin teman curhat, mungkin teman yang asisten, atau orang ini tidak berada di posisimu. Orang ini menjadi penggantimu. Nah, ini merasa terhianati. Selama ini dia bertahan, nggak mau pisah dari partner kalian. Nah, ini menjadi bayang-bayang kalian. Mungkin ini adalah penyebab kalian gagal dalam kehidupan. Karena orang ini stick, ya, nempel, lengket di belakang, menjadi bayanganmu atau menjadi bayangan dari partnermu. Menjadi energi yang memblokir kebahagiaanmu. Yang lompat, iya, dia menjadi tempat curahan hatimu atau pasanganmu, dan orang ini selalu berada di balikmu atau di balik partnermu, menjadi tempat curhatnya. Nah, sayangnya setiap kali dia curhat, dia ada modus, dia ada kayak nggak mau pergi dari tempatnya karena posisinya nyaman. Mungkin dia di sini didanai, mungkin dia nungguin kalian stres, terus curhat ke dia, terus kasih duit. Nah, setelah nemenin kalian galau, kemudian dapat duit dari kalian atau partner kalian, terus kemudian pulang. Orang ini melekat tapi tidak melekat. Artinya melekat tapi tidak melekat. Melekat bagaikan bayangan saja, tidak menjadi dirinya sendiri. Ini tempat curhatnya dirimu atau pasanganmu ini. Yang hari ini mungkin dia ada pembicaraan, mungkin dia ada postingan, mungkin dia ada suatu penyampaian yang dia terima di media sosial, sehingga di sini dia merasa harapannya patah. Harapannya patah. Karena ini demi kenyamanan hidup saja ini.
menjadi bayang-bayang ini sudah tahunan. Ini berada bersamamu. Orang ini menjadi masalahmu atau masalah dari partnermu. Ini sudah tahunan. Sudah lama. Ya, dia harapannya mencintai. Dia harapannya diangkat derajatnya menjadi menggantikan posisimu. Ya, dia berharap tempatnya digantikan, engkau pergi. Tempatnya dia gantikan. Dia berharap itu dan harapannya ini pupus. Dia berharap dicintai. Tapi tetap saja tidak ada tempat buat dia di hatimu atau di hati pasanganmu. Karena orang ini hanya menjadi bayang-bayang, tidak pernah menjadi nyata. Gimana kalau bayang-bayang? Kalau di tempat terang, ya kan hilang bayangannya. Nah, ini ada penerangan. Nah, Tuhan memunculkan penerangan sehingga bayangannya dia hilang. Bayangannya dia hilang. Terblokir energinya. Tidak ada tempat buat dia pada saat Tuhan memberikan terang. Bukan tempatnya dia di situ. Dia hanya menjadi pengganggu. Kenapa? Karena tempat curhat. Tempat curhat yang memberikan mungkin masukan-masukan yang baik atau tidak baik. Di sini tidak terlihat. Di sini hanya menjadi wadah. Wadah yang serupa bayangan. Mengganggu kenyamanan hubungan kalian berdua. Kalian dengan partner. Ini udah tahunan energinya. Apa yang terjadi? Kenapa dia harapannya pupus? Terang apa yang menyinari? Recognition. Oke, ini energi kalian move on. Energi kalian move on. Energimu terang. Itulah yang menyinari sehingga bayangannya dia lenyap. Energimu sembuh, move on. Energimu healing, total sembuh. Misalnya ada karma kebayar lunas. Di sini kalian di tengah keanggunan kalian, kegantengan kalian, ini energi yang indah yang muncul. Energi terang ini adalah energimu yang muncul. Menerangi kehidupan ini. Bagai sang surya menyinari dunia. Ini energimu. Ya. Sehingga yang gelap-gelap lari, kabur. Gak ada. Dia gak kabur kemana-mana. Orang kalian terang. Kalau kalian redup lagi, ini bayangannya muncul lagi. Dia berada di tempat gelap. Dia berada di tempat gelap. Stres ini. Dia stres melihat kalian itu muncul bersinar terang. Ini banyak orang stres melihat sinar kalian ini, ya, muncul. Karena kalian sudah sembuh. Ini energi berapa saat lamanya ya? Sudah lama ini sehingga kalian bisa seperti ini energinya. Bagus, keren. Keren ini energinya. Keren. Kalian yang sudah berdiri di atas kaki sendiri menyembuhkan. Sembuh ini. Sembuh berdamai, sudah tidak sakit lagi, sudah move on. Orang kalau sudah move on bukan cuman badannya aja, tapi pikirannya dan hatinya sembuh. Ini udah komplit, tubuh, jiwa, dan raga kalian sembuh. Bukan cuman hatinya saja yang sembuh, tapi pikirannya sudah tidak ada trauma. Sudah tidak ada trauma, sudah happy. Energi tingkat tinggi ini yang saya dapat ini. Energi terang yang 1000 watt gitu ya, sampai nggak ada bayangannya gitu ya. Wheel of Fortune. Mata semua orang itu menggila-gilaimu. Nah, gitu loh ya. Ini kembali lagi siklusnya. Dia melihatmu. Kenapa? Karena engkau terang. Kemarin redup, diredupkan orang. Sekarang terang, kembali lagi.
Malah mungkin energinya lebih besar dari sebelum kalian ada masalah dengan partner kalian. Ini energinya. Ini digila-gilai banyak orang, termasuk dia, termasuk partnermu. Semua orang takjub kepadamu, semua orang. Semua orang wow gitu loh, kayak amazing energinya, keren. Banyak orang mendekatimu, banyak orang terpukau oleh sinarmu. Ya, ini energi divine feminine yang sembuh, menghempaskan semua bayang-bayang. Ya. Menghempaskan semua energi bayang-bayang yang mengintai. Orang itu ditinggalkan. Kenapa putus harapannya? Orang itu pergi meninggalkan dia, pergi kepadamu. Setelah selama bertahun-tahun dia berusaha untuk memisahkan kalian berdua, menjadi orang ketiga yang tidak terlihat di dalam hubunganmu, orang ini pergi. Orang ini akhirnya pergi karena hubungannya yang lalu ini dia hanya menjadi sampai dengan detik ini tidak ada hati pasanganmu kepada dia. Mungkin hanya karena tempat curhat, kalian cemburu. Oh, ini ada hubungan apa enggak? Enggak ada, di sini enggak ada hati. Di sini enggak keluar ada hatinya sama sekali. Enggak ada keluar hati. Enggak ada perasaan. Enggak ada, hanya hubungan yang ya karena dia ada di sana menjadi tempat curhat, menjadi tempat yang lain. Pada saat bertengkar dengan kalian, dia perginya ke sana. Bukan karena ada hati, tapi karena mungkin dia adalah seorang pendengar yang baik. Terus mungkin masakannya enak, ayo makan dulu. Nah, nggak ngerti masakannya apa, dijampi-jampiin sehingga lupa dengan kalian, meninggalkan dirimu. Semakin bertengkar, semakin karena ada modus dari orang yang dideketin sama partnermu ini. Ini tergila-gila, semua orang terbelalak matanya melihatmu, energimu full power begini. Ini dia ditinggalkan, setelah mungkin banyak dari sini tidak mengira bahwa orang itu akan kembali kepadamu setelah kalian sembuh. Kenapa dia kembali lagi, Bun? Misalnya gitu, kalian nanya kepada saya. Kenapa? Ya karena kamu sudah sembuh. Engkau take back your power. Kamu mengambil kembali kekuatanmu yang kemarin terpuruk. Dia senang melihat orang yang bersinar. Sinar itu kan energi, ya, energi gembira, energi move on, energi welas asih, energi ikhlas, energi kepada Tuhan, bersujud. Ini energimu tidak bisa ditukar. Jadi tidak cuma dia saja ini sepertinya yang mendekatimu. Kita cek lagi ya. Ya, ini banyak orang yang kemarin itu menghadang energimu ini akhirnya jatuh cinta semua kepadamu. Kenapa? Ya karena energimu. Kita lihat lagi apa yang terjadi dengan dirimu. Ini kita bacaannya untuk divine feminine ya. Kita ini bacaannya untuk divine feminine kayaknya ini. Divine feminine. Apa yang terjadi pada divine feminine? Divine masculine-nya pergi meninggalkan orang ketiganya. Divine feminine. Ini banyak orang yang masih merasa ragu-ragu ya. Ya, setelah kalian itu keluar dari cangkang ya, mungkin bertapa. Setelah kena hantam badai, mungkin kalian bertapa kan. Ini kalian yang masih ragu-ragu gitu loh. Ini ada energi keraguan-raguan bagi beberapa orang divine feminine ya. Oke, maaf keputus, baterainya habis.
Kita mulai dari mana tadi? Ini ada divine feminine yang masih ragu-ragu. Aku udah sembuh belum ya? Masih trauma, masih nolakin cowok-cowok ya, apa cewek-cewek yang kalian para pria yang banyak juga yang terdeteksi sebagai divine feminine ya. Feminin maskulin di sini cuma energi saja ya. Feminin Anda perempuan bisa terbaca sebagai divine maskulin. Kalau kalian pria mungkin bisa terbaca sebagai divine feminine ya. Ini ada banyak orang yang sembuh tapi di sini masih ragu-ragu nih, ada yang ngedeketin gitu kan, karena sinar kalian kan membuat banyak orang tertarik kepada kalian. Nah, ini masih banyak yang trauma, enggak nolak-nolakin gitu. Padahal di sini energinya ya harus sembuh total dulu. Harus sembuh total dulu. Ini karena menolak, kenapa? Ini ada beberapa orang trauma. Beberapa orang merasa aku lebih baik sendiri, aku udah enak sendiri gitu ya. Jadi di sini ada divine feminine yang seperti itu, yang masih baru keluar dari cangkangnya gitu ya, baru keluar dari pusat rehabilitasi cahaya ya, untuk menyembuhkan diri. Di sini ada the star. Ya, di sini banyak juga divine feminine yang menjadi paham powermu. Nah, tuh keren kan energinya, paham powermu. Di sini banyak sekali energi-energi divine feminine yang juga sudah mulai paham energi saya kayak gini gitu. Jadi ini pede, orang yang percaya diri dengan energinya gitu. Jadi dia action, dia tahu bahwa dirinya baik, bagus gitu kan, cantik, ganteng gitu kan. Ini memainkan powernya, nggak malu untuk tampil di depan umum karena sudah melewati fase ini. Mungkin ini fase pertama kesembuhan, kalian masih ragu-ragu. Iya enggak udah sembuh belum gitu kan. Fase kedua ini yang kalian akan lalui. Kalian sudah yakin 100% dengan energi kalian. Saya energinya bagus. Kalau orang energi kayak saya, kalau disedot-sedotin orang yang negatif kan ketuker nih energinya. Nah, kalian sudah pinter membungkus diri dengan energi kalian itu, dibuat kayak lingkaran cahaya. Kalau kalian yang kenal dengan saya twin flame healer. Ya, saya rehab hati untuk orang-orang yang kena masalah NPD gitu kan. Nah, kalau kalian mau saya bantu untuk ini memang rada mahal, tapi bisa dilihat di description. Ya, bisa dilihat di description itu ada harga yang saya tawarkan. Nah, ini energi kalian udah sembuh, udah keren banget gitu loh. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, Bun gitu. Saya pede, saya percaya diri, saya tidak akan mengulang siklus lagi dihianati. Ini mungkin beberapa orang memang take action yang sudah go public. Ya, go public itu apa? Ready, punya komitmen atau pasangan baru lagi. Mungkin belum ada pernikahan tapi di sini sudah ready take action gitu loh, membuka hati kepada pemuda atau pasangan selanjutnya. Ini karena kalian paham power kalian, dan kalian di sini rata-rata kalau orang kena gebuk masalah kayak begini ya, ini biasanya kita di awal-awal pasti akan lungkrek ya, kena hajar mental itu kan membuat finansial kita kebanting ya. Nah, ini banyak yang sudah sembuh, sudah paham sehingga finansial dikembalikan, dipulihkan. Ya. Powernya finansial. Ada beberapa orang yang belum selesai masalahnya. Kalau kayak masih ragu-ragu kayak gini, berarti energi kalian masih maju mundur ya, energinya masih on off. Ini nggak bisa, belum bisa mengambil kesempurnaan, belum bisa dibilang selesai siklusnya. Energinya nggak bisa move on. Ini siapa yang energi nggak bisa move on? Aduh, ada kartu jatuh. Aduh, ada kartu jatuh. Kartu nggak bisa move on, nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan divine feminine? Siapa yang nggak bisa move on? Siapa yang nggak bisa move on?
Orang yang dahulu pernah mencintaimu, yang gak bisa move on, yang kembali lagi melirik kepada dirimu, berpikir tentang dirimu, berhayal tentang dirimu, merindukanmu, gak bisa move on, gak bisa kemana-mana, tidak bisa mewujudkan apapun dalam kehidupannya. Kenapa? Cinta yang Tuhan berikan. Ada banyak orang datang kepadamu. Banyak orang datang kepadamu. Oke, di sini banyak orang datang menyatakan cinta. Wih, energinya. Di sini banyak orang, ya saya bilang banyak orang. Jadi choose wisely ya, pilih yang bijaksana, pilih dengan bijaksana. Di sini banyak orang datang kepadamu ya. Mungkin ada 2, 3, 4 orang datang. Nah, yang ada yang mantan, ada mantan kembali, ada yang sedang kalian jalani tapi kalian masih takut-takut ya. Kalau takut-takut energi kalian drop, energi kalian rendah. Kalau kalian paksakan jadian tapi kalian masih ragu-ragu, kalian akan maju mundur saja di dalam hubungan. Cari yang tepat, kan kalian sudah pintar menyembuhkan diri. Kalau orang-orang dekat dengan saya pasti sudah tahu ya bahwa saya ngajarin ilmu sembuh ya, level manusia adalah level 3, kita ketemu kebaran jiwa kita, twin flame kita, sejatinya diri kita, kemudian kita putus siklus dari siklus sial, karma leluhur, bayar karmanya, putus siklusnya leluhur, sehingga yang kalian pakai adalah siklus kalian sendiri. Nah ini orang-orang yang banyak yang nawarin, entah ini pekerjaan baru, hubungan baru, ada orang baru datang, ada 2 orang baru datang, yang satu hanya ingin bermain saja denganmu. Nah ini kalian ini tes terakhir kalian, ya. Ini jangan takut, karena ketakutan harus dihadapi. Jangan takut, kalian sudah tahu kena hajar itu gimana. Nah udah stand up on your ground ya. Jadi berdiri di atas kaki kalian dengan kuat. Apapun yang terjadi, yaitu yang penting udah kalian paham bahwa ini adalah siklus, harus jebol siklus, harus ini. Karena ini memang Tuhan mungkin kasih 4 orang ini ya, ada orang-orang yang datang dalam kehidupanmu ini, memang kalian harus hadapi. Gimana lagi? Memang namanya tes. Kan kita taunya selesai atau tidak siklus kita itu ya dari tes-tes dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa keluar berkelit dari masalah dengan damai, dengan bahagia, tanpa menyakiti hati orang lain, dan kita memilih yang terbaik dalam kehidupan kita, berarti siklus kalian selesai. Ya, dengar-dengaran kepada hatimu, dengar-dengaran kepada yang membimbing suara hatimu, sensitifnya ditingkatkan, intuisinya, ya, instingnya, nah itu ditingkatkan. Ini banyak orang akan tiba-tiba muncul, banyak orang tiba-tiba muncul, menyatakan diri I love you gitu. Terus juga saya lihat banyak orang di sini yang tadi perempuan pertama tadi yang merasa kehilangan harapan, banyak juga yang akan bertemu kalian. Mereka mempertanyakan, kok kamu jadian lagi, itu kan punya saya gitu. Padahal kalian gak ngejar mantan kalian, enggak. Tapi ini banyak perempuan yang datang. Kenapa kalian ngejar cowokku? Nah, karena mantan kalian balik lagi ngejar-ngejar kalian. Udah banyak orang terganggu. Gitu. Itu energi kalian yang sembuh. Ya, banyak orang merana, ditolak. Banyak orang yang berakhir hubungannya. Banyak orang yang ditinggalkan ini. Banyak orang tergila-gila kepadamu, gak mau ditolak sama kalian. Banyak orang. Nah, gimana kalau kayak gitu udah? Banyak orang yang saying I love you gitu ya. Gimana? Banyak orang yang bilang aku cinta padamu. Ya, banyak orang yang memberikan pernyataan, aku akan membelikanmu rumah, aku akan membelikanmu mobil kalau kamu mau sama aku. Aku janji waktu itu saya cuman kilaf. Aku mau kamu kembali lagi menempati posisi divine feminine. Nah ini King of Swords. Coba King of Wands nih, tuh 2. Ada King of Cup. Ada orang yang benar-benar mencintaimu, ada orang yang
cuman ingin mengklaimmu ya. Jadi ibarat kata egonya dia, oh dia harus menjadi milikku gitu loh. Yang satu lagi mungkin nafsu gitu loh. Jadi keren, cantik, molek, seksi gitu kan. Aku mau sama dia gitu. Yang satu benar-benar meratukanmu. Nah, pilih dengan benar. Pilih jangan hanya karena rupa. Ini di sini diperlukan hati dan pikiran. Logika nggak main kalau begini, karena logika itu melihat dengan mata biasa. Kayak begini ini nggak bisa dilihat pakai mata biasa, mata logika nggak bisa. Di sini yang dilihat pakai mata hati, pikiran dan perasaan. Mata hati itu pikiran dan perasaan dijadikan satu, ya, insting dan intuisi. Nah, ini akan ada satu orang winner ya yang benar-benar meratukanmu, ya, sehingga kalian juga tahu kan caranya merajakan orang, gitu. Siklus, ini siklus baru ya, Emperor, siklus baru di mana nanti kalian akan dihadirkan kepada orang-orang yang memberikanmu karpet merah. Tiap jalan ada karpet merahnya, memberikanmu banyak rezeki, ingin bersamamu, memulai hidup baru ya. Kenapa? Karena kalian berhasil menghandle energi kalian sendiri. Kalian menyembuhkan diri sendiri, itu sama dengan otomatis kalian menjadi healer. Ya, kalau bagi kalian yang masih berusaha sembuh, jangan jadi healer. Ya, percuma, energi kalian bakal kebanting-banting. Sembuh dulu, sehingga di sini ada balance. Ya, ada uang, ada keberhasilan, ada kemuliaan, dikembalikan sama Tuhan semua. Uangmu yang hilang, air matamu diganti kesenangan, sukacita, bahagia, ini semua kamu. Ya. Ini banyak orang kepikiran, banyak orang yang ini nanti kalian juga akan stres mikir yang mana nih Bun gitu, yang tepat untukku. Pilih pakai hati. Masa saya yang milihin? Masa saya yang milihin? Nah, gimana? Ini banyak ini yang akan mendekatimu. Kalian yang jangan stres, anxiety jangan. Karena ini bukan ibarat kata yang stresnya karena nggak mau menyakiti orang lain mungkin kan gitu, ya. Jadi ini kartunya Divine Feminine yang memenangkan pertandingan tanpa dia tahu, dengan hanya modal dia menyembuhkan diri sendiri. Ya, gampang kan modalnya menyembuhkan diri sendiri. Ya, kalau sedang kena hajar masalah jangan banyak cincong. Jalani saja, memang itu bagian dari proses pendewasaan iman kalian. Kalau nggak begitu kalian nggak bakal kenal dekat dengan Tuhan, nggak bakal kenal dekat dengan arti ya, oh ini bahagia, oh ini menderita. Iya kan? Bagaimana kalian tahu bahagia kalau kalian tidak pernah kenal namanya menderita? Kalau kalian sudah kenal namanya menderita, paham bahwa ini kebahagiaan. Ya, gitu, ada bedanya. Oh ini cinta, oh ini tidak cinta, oh ini nafsu. Gitu. Ini kalian semua bisa menghandle. Kenapa? Karena selagi proses penyembuhan kalian ditempa menjadi besi yang keras, yang solid. Ya. Ada rumah ya di sini. Ada rumah tangga. Nah, ini ada penyesalan dari orang ketiga bahwa kalian ternyata dipinang oleh orang yang diharapkan, si shadow itu tadi, si bayangan tadi, orang ketiga yang selalu ngintil terus kepada kalian itu nanti akan nyinyem ya apa? Gigit jari ngelihat bahwa pasangan yang selama ini dia harapkan sudah dia curi darimu, ya dikembalikan kepadamu. Apa yang dia curi, apa yang memang menjadi milikmu tidak dapat dicuri oleh orang. Hanya tempo saja. Nanti dia akan dikembalikan kepadamu. Tinggal kalian sembuh apa enggak. Waras apa enggak. Gitu. Ya. Untuk melihat lagi bagaimana menjadi bersama mantan. Nah, kalau energi mantan gini, ya kalau kalian sudah kena hajar masalah, sudah sembuh, ya sekarang gilirannya mantan dong yang kena hajar masalah, dan biar dia sembuh dulu. Egonya dia harus dinolkan supaya kalau kalian jadian, dia sudah menjadi pribadi yang berbeda. Bukan gak boleh jadian sama mantan, tapi giliran dia dong untuk dihajar masalah. Kenapa? Karena dari dihajar masalah kan kalian menjadi orang Divine Feminine yang bisa mengendalikan energi apapun juga. 4 penjuru arah udah kalian kenal semua. Surga neraka udah kalian jalani. Pada saat kalian kena mental, kan itu adalah nerakamu. Itulah neraka sejatinya.
Itu sudah kalian melalui dan keluar dari neraka. Sudah menjadi pribadi yang solid, bercahaya. Sudah ibarat kata Phoenix Rising, bangkit dari api, menjadi manusia abadi, penuh kemuliaan. Ibarat kata ada cahaya Roh Kudus di atas kepala kalian. Bukti, sertifikat dari Tuhan bahwa kalian lulus ujian. Nah, giliran dia dong, gitu. Paham maksud saya? Jangan jadian dulu sama mantan, giliran dia. Kalau kalian jadiin, kalian masuk siklus lagi. Paham nggak? Karena di sini banyak orang yang akan jadian sama mantannya. Dan saya lihat nanti akan terluka lagi, menyesal lagi. Kenapa saya balik? Ya, hati-hati di sini ya dalam memilih. Jadi teman dulu. Jadi teman dulu. Di sini kartunya bilang jadi teman. Jadi teman. Ini nanti akan terjadi konflik dengan bayang-bayangnya dia. Dia harus menyelesaikan dulu urusannya dengan si bayang-bayang ini, si manusia bayangan ini. Saya manusia yang selalu ngintil kemanapun juga, ini yang mencuri berkatmu ini. Ya, si pencuri berkat ini harus hilang dulu. Harus hilang dulu. Baru ini nanti kemenangan akan datang. Baru dia akan datang untuk membawa kemuliaan, kesejahteraan, ketenangan seperti yang kalian harapkan. Judgment, karma. Bukan karmamu, udah selesai. Bukan karmamu. Akan ada penyesuaian dari Tuhan, akan ada totalan dari hidup untuk kalian. Banyak dari kalian itu dikasih susuk. Ibarat kata orang itu kalau bayar karma, kalian sudah kelebihan nih bayar karmanya. Ada dharma, kenapa? Itu namanya kelebihan pembayaran, susuknya gitu ya, pembayaran, sisa pembayaran. Gitu, kembalian gitu ya, ada kembaliannya. Dikembalikan dalam bentuk dharma. Ini kalian, energi kalian. Klaim ini, klaim. Ya, sembuh, semuanya sembuh. Baru bisa begini. Jangan, kalau ini adalah kartunya si bayang-bayang, jangan jadi bayangan. Buat apa jadi bayangan? Merusak kebahagiaan orang lain menjadi bayangan. Cari hidupmu sendiri. Ya, kalau kalian adalah terbaca sebagai si perempuan bayangan atau lelaki bayangan yang ngintil kehidupan orang lain menjadi orang ketiga dalam kehidupan orang lain dan berharap dan sekarang patah hati karena orang itu tidak pernah menjadi berkatmu, engkau mencuri dari piring orang lain. Bagaimana mungkin pencurian ini? Karena shadow kalau di tempat bayangan, kalau di tempat terang, bayangannya kan hilang. Di mana ada shadow? Ya, bayangan ini dalam konteks dia makhluk bayang yang bukan bayangan yang membayangi di tiap ini. Jadi dia ini bayangan itu dalam bentuk demit. Nah, itu loh. Ya, ini manusia demit yang hanya bisa meringkuk di pojokan, di tempat gelap bisanya. Kalau si partnermu atau dirimu lungkrek, mentalnya kena hajar, nanti baru dia datang sebagai penghibur. Nah, apa bedanya dengan wanita penghibur atau lelaki penghibur kalau begini caranya? Nah, itu namanya mencuri berkat orang lain dari Divine Feminine. Nggak akan bisa menang lawan Divine Feminine. Nggak akan bisa menang engkau shadow. Ayo, jadi Divine Feminine, perbaiki harga dirimu, perbaiki kualitas hidupmu, perbaiki pola pikirmu. Nah, kalau kayak gini kan namanya iri terhadap kebahagiaan orang lain. Energi rendah iri itu. Gimana dong? Kalau kalian yang mendengarkan ini Anda masuk di dalam energi shadow yang membayangi kehidupan Divine Feminine, berubah. Kalau Divine Feminine kan sudah bisa menjadi seperti ini karena dia berubah. Ini orang-orang yang berubah hidupnya setelah kena hajar masalah. Sekarang giliranmu kena hajar masalah. Tuhan itu adil, nggak cuma Divine Feminine aja yang harus berubah, Divine Masculine juga harus berubah. Enak aja Divine Feminine udah bersinar terang, dia tinggal ujuk-ujuk masuk gitu. Kulo nuwun, saya kembali. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ada Divine Feminine yang begitu, saya goblok-goblokin. Karena waktunya si Divine Masculine dan si Shadow ini, si bayangan ini membayar karma, bukan waktunya kalian. Bukan waktunya kalian. Kalian tunggu aja sebentar lagi banyak keberlimpahan buat kalian datang. Mobil baru datang, rumah baru datang. Pekerjaan baru kalian datang, uang berlimpah.
Tunggu aja, karena sekarang waktu keberlimpahan, kalau keberlimpahan tidak soal cinta. Keberlimpahan itu tentang kesejahteraan hidupmu, di mana engkau di-provide oleh semesta. Apa yang kau inginkan dipenuhi. Itu untuk divine feminine yang sudah ngerjain PR. Ini PR semua orang. Divine maskulin ngerjain PR, si bayang-bayang ini si orang ketiga, si pelakor atau pebinornya ini si pencuri ya. Kalau di sini awalnya ini mungkin dia menjadi seorang kawan yang kemudian mencuri piringnya divine feminine. Ya, ini orang-orang pencuri berkat hidupnya tidak akan kemana-mana. Hidupnya ngemis ke divine maskulin, ngemis ke sana kemari, gitu, ngemis dan merasa dirinya lebih baik daripada divine feminine, gitu, ya. Oke, ini divine maskulin, divine bayangan, divine bayangan. Ini bukan kartu buat kalian. Kalian sudah dengar apa kata saya? Ini kartu buat divine feminine, ya. Ini divine feminine yang akan penuh dengan keberlimpahan. Ada cinta banyak yang datang, ada banyak rezeki yang datang, ada banyak duit yang datang. Ya, makanan di mejamu penuh. Tagihanmu kebayar semua, hutang-hutangmu dilunasi, diputihkan. Pokoknya akan banyak sekali keajaiban datang untukmu. Ya, ingat strawberry full moon ini ya, ini isinya chaos. Jangan terlibat, jangan ngegosip, jangan ngegibah, jangan drop energi. Ya, jangan memberikan energi negatif kepada apapun juga karena energinya nyeret. Ya, waktunya kalian ini untuk keberlimpahan. Ya, waktunya untuk kalian mengambil pundi-pundi, sudah waktunya ini. Ya. Tutup siklusnya dengan rapat sempurna. Kalian yang masih kena mental bisa menghubungi saya. Memang pelayanan saya berbayar cukup mahal, tapi banyak yang sembuh ya, jutaan yang korban NPD semua sembuh kalau di tangan saya dengan level yang saya berikan yang harus kalian lalui. Oke, ini kartu divine feminine menghempas bayangan karmik ya. Kenapa saya bilang karmik? Karena energi rendah. Karmik tidak melulu orang ketiga. Bisa jadi ini yang terbaca sebagai bayangan ini adalah istrinya atau suaminya. Bisa jadi. Kalau energimu seperti itu, rubah. Karena karmik itu adalah energi rendah. Ya, saya tidak membicarakan karmik sebagai orang ketiga. Karmik adalah energi rendah, negatif. Yang terbaca di kartu sebagai karmik. Kalau Anda energi karmik, rubah. Segala sesuatu yang ada di tarot. Begitu kalian dengar, ini jelek, bisa kalian rubah sedetik setelah kalian mendengar. Energi bisa berubah secepat kilat. Ya, putar energinya. Kalau kalian terbaca karmik, putar energinya jadi divine feminine. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin divine feminine karena memang dia terlahir untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang pembawa cahaya. Oke. Terima kasih semuanya. Ini energi klaim, energi bagus yang diklaim. Kalau kalian siklusnya tinggal sedikit lagi berakhir, lunasi, ya. Bulan Juni ini, ya, lunasi semua. Karena keberkahan sebentar lagi ada di tanganmu. Manik di sini dari Mistik Mustika berdoa yang terbaik buat Anda semua. Rahayu, rahayu, rahayu.